Seorang politisi terkenal yang sering muncul di acara TV, Myung Hui, baru saja kembali dari luar negeri untuk menjalankan tugasnya. Dia sedikit bingung karena hanya rekan-rekannya yang menyambutnya di bandara. Dia kemudian melihat ponselnya dan menemukan pesan dari istrinya yang mengatakan bahwa dia sedang dalam masalah dan tidak bisa menyambutnya di bandara. Dia bingung, lalu segera bergegas pulang dan baru saja masuk rumah ketika dia merasakan ada sesuatu yang aneh di garasinya yang dipenuhi genangan air. Dia menyalakan lampu, tetapi istrinya berteriak panik untuk segera mematikannya. Dia mendekat dan terkejut saat menemukan istrinya sedang membersihkan noda darah dari mobil mereka. Di sana juga ada tubuh yang sudah mati. Dia meminta penjelasan dan istrinya mengatakan bahwa putra mereka baru saja menabrak seseorang hingga mati. Mereka tidak tahu siapa orang itu karena tidak menemukan identitasnya. Myung Hui meminta penjelasan dari putranya, yaitu Yohan. Dia mengatakan bahwa orang itu tiba-tiba menyeberang jalan dan dia secara tidak sengaja menabraknya. Awalnya Yohan ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi panik dan malah membawanya pulang. Kemudian mereka bertanya apakah ada saksi yang melihat kejadian itu, dan Yohan mengatakan tidak. Myung Hui mengatakan bahwa keputusan terbaik adalah menyerahkan diri kepada polisi jika ada saksi. Dia juga berkata bahwa mereka bisa menyembunyikan tubuh itu, tetapi itu akan menjadi beban bagi mereka seumur hidup. Namun Yohan menolak untuk menyerahkan diri. Dia dengan santai berkata bahwa mobil yang digunakan untuk menabrak pria itu adalah mobil ayahnya, jadi ayahnya yang harus bertanggung jawab. Lalu Myung Hui pun memasukkan tubuh itu ke dalam mobil dan mengembalikannya ke tempat kejadian. Keesokan harinya, seorang pria bernama Jung Sik dihubungi oleh polisi untuk mengidentifikasi tubuh yang diduga adalah putranya. Dia tidak percaya karena putranya sedang berbulan madu dengan istrinya. Namun ketika tubuh itu ditunjukkan, Jung Sik langsung pingsan. Pada saat yang sama, Yohan menyerahkan diri ke kepolisian. Myung Hui kemudian meminta maaf di depan umum, terutama kepada keluarga korban. Dia ingin putranya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Setelah konferensi pers, sekretaris Myung Hui mengatakan bahwa korban memiliki gangguan mental dan ada catatan kriminal yang mungkin bisa mereka gunakan untuk membela Yohan di pengadilan. Myung Hui kemudian bertemu keluarga korban, Jung Sik dan istrinya. Jung Sik bertanya di mana menantunya yang bernama Reon Hwa karena putranya seharusnya sedang berbulan madu saat itu. Namun Yohan hanya tersenyum. Ini membuat Jung Sik sangat marah dan menamparnya. Yohan segera dibawa ke kantor polisi. Jung Sik terus bertanya tentang Reon Hwa. Pada saat itu, Myung Hui menyadari bahwa kasus ini tidak sesederhana itu. Dia kemudian pulang dan mencoba melihat CCTV. Di sana dia melihat bahwa putra Jung Sik masih hidup ketika dibawa pulang oleh Yohan. Dia sedang sekarat meminta bantuan, tetapi istrinya ketakutan dan lari alih-alih membantunya. Keesokan harinya, istri Myung Hui mengatakan bahwa pengacara mereka bisa mendapatkan masa percobaan untuk Yohan, tetapi Myung Hui tetap diam. Dia masih memikirkan di mana Reon Hwa. Dia bertanya pada istrinya, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa satu saksi saja bisa menghancurkan semua kejahatan mereka, apalagi dia sudah memeriksa CCTV dan menemukan bahwa korban masih hidup ketika dibawa ke sana. Dan jika ada saksi, autopsi akan dilakukan dan waktu kematian mungkin juga diketahui. Istrinya malah menyalahkannya, mengatakan bahwa tubuh itu seharusnya dikubur sejak awal agar masalah tidak menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, Jung Sik dan detektif Kim menyelidiki hotel tempat putranya menginap pada malam dia meninggal. Tetapi polisi yang menyelidiki mengatakan hanya ada satu orang yang menyewa kamar. Detektif Kim kemudian menjelaskan bahwa kasus imigran ilegal seperti Reon yang kabur setelah mendapatkan sertifikat pernikahan adalah hal yang umum. Jung Sik kemudian menemui kenalannya di tempat prostitusi yang kemudian menyalahkannya atas apa yang terjadi. Jung Sik adalah orang yang menjodohkan putranya yang menyimpan sertifikat pernikahan Reon. Jelas bahwa menantunya kabur karena takut dideportasi. Jung Sik meminta maaf di samping tubuh putranya. Dia berjanji akan menemukan Reon dan anak yang dikandungnya.
Sementara itu, Myung Hui masih mencoba menemukan Reon Hwa. Sekretarisnya menemukan rekaman yang menunjukkan bahwa Reon melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi menganggap bahwa statusnya sebagai imigran ilegal membuatnya khawatir tertangkap polisi. Pada saat yang sama, Jung Sik masih mencoba mencari tahu kebenaran kasus ini. Dibantu oleh detektif Kim, dia melihat rekaman CCTV dari mobil yang lewat dan menemukan bahwa menantunya berlari menuju gunung melalui jalan sempit. Di tempat lain, Myung Hui hendak menelepon seseorang untuk meminta bantuan, tetapi tiba-tiba sekretarisnya memberitahu bahwa ada saksi yang datang ke polisi. Sementara itu, di kantor polisi, saksi ini mengatakan bahwa dia mendengar suara benturan yang sangat keras dan yakin bahwa itu adalah tabrakan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita lari dari sumber suara tersebut. Detektif Kim bertanya apakah saksi datang ke tempat kejadian setelah mendengar suara itu, dan saksi menjawab tidak, yang berarti kesaksiannya tidak valid. Tetapi saksi mengatakan bahwa dia menemukan hal aneh lainnya. Setelah suara keras itu, dia mendengar mobil pergi. Anehnya, wanita itu lari ketakutan, seolah-olah seseorang mengejarnya. Saksi melihatnya dengan sedikit kurang jelas karena hutan agak lebat. Kemudian ketika dia melihat Jung Sik, dia mengatakan bahwa orang yang mengejar wanita itu adalah Jung Sik. Rekaman CCTV diperiksa ulang. Jung Sik melihat menantunya berlari sambil menoleh ke belakang. Jadi kesaksian sebelumnya mungkin benar. Dia kemudian mengizinkan putranya diotopsi. Saksi juga ditemui oleh Myung Hui, sehingga dia juga mengetahui informasi yang diketahui oleh polisi sejauh ini. Dia kemudian menyewa seseorang untuk menemukan Reon sebelum polisi melakukannya. Myung Hui masih menjaga citranya di depan publik. Jung Sik yang baru saja pulang terkejut saat melihat Myung Hui sudah ada di sana. Dia mengatakan ingin melihat foto menantunya, yaitu Reon. Dia tidak menunjukkan mereka gambar tubuh putranya dari otopsi. Terungkap bahwa putranya masih hidup 6 jam setelah tabrakan. Itu berarti jika Yohan tidak lari, mungkin putranya masih hidup. Ibu Myung Hui marah dan bertanya apakah mereka ingin uang dari mereka dengan menjelaskan semua itu. Jung Sik mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan uang sepeser pun. Mereka sebenarnya mendapatkan cukup banyak uang dari asuransi. Tetapi yang mereka inginkan hanyalah keadilan. Myung Hui meminta maaf atas apa yang dikatakan sebelumnya. Jung Sik menyela percakapan mereka. Putranya sudah meninggal dan menantunya yang merupakan satu-satunya saksi telah hilang secara misterius. Dengan kekuatan dan uang yang dimiliki oleh Myung Hui, dia mungkin bisa menemukannya. Jung Sik lalu mengancam bahwa jika hilangnya Reon ada hubungannya dengan Myung Hui, maka dia berjanji akan membalas semuanya berkali-kali lipat. Jung Sik kemudian mengusir mereka semua. Dia kemudian mengatakan kepada saudarinya bahwa Reon sedang hamil. Saudarinya itu pun mengingat bahwa Reon mempunyai kakak perempuan yang baru saja datang ke Korea. Sementara itu, sebelum pergi, Myung Hui mengambil beberapa foto di rumah Jung Sik. Keesokan harinya, Jung Sik pergi ke kantor pengacara Hwang. Pengacara Hwang mengatakan bahwa Yohan mungkin akan dihukum 5 tahun. Tetapi jika mereka ingin berdamai, Yohan akan mendapatkan masa percobaan. Jung Sik menolak gagasan itu. Di gereja, Myung Hui didekati oleh atasannya. Atasannya mengatakan bahwa karena kasus ini, elektabilitas Myung Hui meningkat pesat. Orang-orang terus mendukungnya agar dia bisa mencalonkan diri sebagai gubernur. Tetapi kondisi memaksanya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Tiba-tiba, pesan datang dari seseorang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan apa yang diminta oleh Myung Hui. Sementara itu, Jung Sik pergi ke peternakan ayam untuk bertemu dengan kakak perempuan Reon. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli jika saudarinya menghilang. Lalu dia menunjukkan wajahnya yang rusak, yang semuanya berkat Reon yang melakukannya karena dia cemburu bahwa kakaknya mendapat suami Korea lebih dulu. Kakak Reon menasehati Jung Sik untuk berhenti mencari Reon. Tiba-tiba Jung Sik mendapat pesan dengan foto Reon Hwa. Kemudian nomor tak dikenal meneleponnya. Orang di balik telepon mengatakan bahwa dia tahu nomor Jung Sik dari selebaran orang hilang dan dia tahu di mana Reon. Tetapi dia meminta kompensasi. Di tempat berbeda, Myung Hui sedang menunggu sesuatu. Ternyata dia sedang mengawasi Reon yang kondisinya saat itu tidak baik. Sementara itu, Jung Sik datang ke tempat yang dimaksud, tetapi salah satu karyawan di sana mengatakan bahwa Reon sudah pulang karena kondisinya tidak sehat.
Ternyata diketahui bahwa Rayon telah diikat oleh Myung Hui dan dibawa ke stasiun gas. Rayon terus memohon pengampunan sambil mengatakan bahwa dia tidak berniat membunuh seseorang yang dia panggil Omen. Tetapi Myung Hui tetap diam. Kemudian dia mencekiknya dan memukuli kakinya. Lalu sebuah cairan disuntikkan ke kakinya. Myung Hui mendengar sebuah mobil berhenti dan melihat seseorang baru saja keluar dari toilet lalu berjalan pergi. Namun tiba-tiba orang itu masuk ke dalam mobil Myung Hui. Ternyata orang itu adalah yang disewa oleh Myung Hui untuk mencari Rayon. Dia bertanya mengapa Myung Hui yang memiliki kekuasaan dan ketenaran tega melakukan sesuatu yang sekejam ini. Dia melihat Rayon mencoba melarikan diri dan bertanya mengapa Myung Hui tidak membunuhnya langsung. Dia kemudian menawarkan diri untuk menghabisi Rayon. Karena Rayon Hwa semakin menjauh, Myung Hui akhirnya menerima tawaran tersebut. Tetapi ketika pria itu mencoba mengambil peralatannya, itu dilakukannya karena dia tidak ingin ada yang tahu kebusukannya, sehingga dia akan membunuh siapapun yang menghalanginya menuju ke kursi gubernur. Pada saat yang sama, Jung Sik melihat beberapa polisi berkumpul. Ternyata Rayon sedang menggigit telinga salah satu polisi dan mencoba untuk melarikan diri. Rayon kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar dari pingsan, Rayon terlihat ketakutan, tetapi Jung Sik mencoba menenangkannya. Dia akhirnya menceritakan bahwa pada hari itu dia mencoba mencari suaminya, tetapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Jung Sik kemudian mengatakan bahwa putranya telah tertabrak dan ditemukan di saluran air. Rayon Hwa tampak bingung, dia yakin telah mencari suaminya di mana-mana. Jung Sik kemudian memeriksa CCTV lagi dan akhirnya menemukan fakta yang mengejutkan dari rekaman tersebut. Putranya terlihat pada tanggal 8 tetapi tidak pada tanggal 7 meskipun kecelakaan terjadi pada tanggal 6. Pengacara Hwang yakin bahwa ada pembunuhan setelah kecelakaan. Putra Jung Sik dibawa pergi, tetapi setelah itu tubuhnya dikembalikan ke tempat kejadian. Jika mereka bisa mendapatkan surat perintah untuk menggeledah, mungkin mereka bisa menemukan petunjuk di rumah Myung Hui. Tetapi ketika mereka pergi ke sana, ternyata rumah Myung Hui sedang direnovasi. Jung Sik dan pengacara Hwang kemudian menemui Yohan di penjara. Jung Sik berbohong bahwa ada saksi yang melihat Yohan memasukkan putranya yang masih hidup ke dalam bagasi. Dan beberapa saat kemudian kembali ke tempat kejadian dengan tubuh putranya yang sudah mati. Hukuman Yohan mungkin akan ditingkatkan menjadi hukuman mati, tetapi jika dia jujur, dia mungkin mendapatkan pengurangan hukuman. Mereka bertanya apakah dia melakukannya sendiri atau dibantu oleh Myung Hui. Yohan hanya diam. Tiba-tiba Jung Sik mendapat kabar bahwa Rayon ditahan di penjara. Dia kemudian teringat bahwa dia telah menuntut Rayon agar polisi membantu mencarinya. Karena Rayon Hwa adalah imigran ilegal, ketika dia menghilang, polisi tidak akan mau mencarinya karena tidak ada data dan itu pasti sangat sulit. Tetapi ketika seseorang menuntutnya, mereka tidak punya pilihan selain membantu mencarinya. Masalahnya adalah Rayon Hwa akan dideportasi. Jung Sik meminta maaf dan mengatakan bahwa itu satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk mencarinya. Akhirnya Rayon Hwa jujur. Dia mengatakan bahwa untuk sampai ke Korea, dia harus membunuh seseorang di Cina. Jadi dia akan ditahan di Cina. Jung Sik kemudian meminta bantuan dari pengacara Hwang. Pengacara Hwang mengatakan bahwa ada 2 minggu sebelum Rayon dideportasi, jadi mereka masih punya banyak waktu. Tetapi ada hal yang lebih penting. Yohan mencoba bunuh diri karena kebohongan yang mereka katakan sebelumnya. Pengacara Hwang juga mengatakan bahwa dia telah memeriksa mobil Myung Hui, tetapi tidak ada noda darah di sana. Setelah menyelidiki hari sebelum Yohan menyerahkan diri, BMW-nya dihancurkan. Tetapi dari kesaksian Yohan, mobil yang dia gunakan untuk menabrak korban adalah mobil ibunya, yang berarti mereka menukar barang bukti. Jung Sik juga diberitahu bahwa ada nama lain yang menuntut Rayon. Jung Sik pergi ke tempat orang yang menuntut Rayon Hwa sebelumnya. Karena orang itu tidak ada di sana, Jung Sik mencoba mencari petunjuk dari tetangganya. Tetangga mengatakan bahwa orang itu dulu menikahi imigran ilegal. Tetapi karena pernikahannya tidak segera didaftarkan, istrinya akhirnya melarikan diri karena takut deportasi. Ternyata orang itu juga baru saja meninggal. Ketika Jung Sik melihat fotonya, dia mengingat mayat seorang pria yang pernah dilihatnya di kamar mayat. Dia kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh saudara perempuan Rayon
bahwa Rayon adalah orang yang kejam. Dia mencoba menelepon saudara perempuan Rayon lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Ternyata dia dan suaminya juga telah meninggal. Keesokan harinya, Jung-sik bertemu dengan Myung-hui dan mengatakan bahwa dia akan berdamai dengan satu syarat. Myung-hui harus bisa membatalkan deportasi Rayon Hwa. Tak lama setelah itu, pengacara Hwang mengatakan bahwa Rayon tidak akan dideportasi. Tubuh putra Jung-sik kemudian dikremasi. Beberapa hari kemudian, saat pemilihan gubernur sedang berlangsung, Myung-hui mengundang Jung-sik untuk berbicara di depan umum. Di sini, Jung-sik berkata bahwa dia telah melihat ketulusan Myung-hui dan telah memaafkannya. Dia sepenuhnya mendukung Myung-hui sebagai calon gubernur. Pada sore hari, Rayon dibebaskan dari penjara dan Jung-sik menjemputnya. Jung-sik kemudian memberikan sertifikat pernikahan kepadanya yang membuatnya sangat bahagia. Kondisi kandungannya juga diperiksa dan dokter mengatakan bahwa anak yang dikandungnya sehat meskipun sedikit kurang gizi. Malam itu, Rayon diundang untuk makan malam bersama keluarga Myung-hui. Rayon mengatakan bahwa dia merasa familiar dengan parfum yang digunakan oleh Myung-hui. Myung-hui dan Jung-sik kemudian berpamitan dan pergi berfoto dengan para pendukung mereka. Ketika Rayon sendirian, ibu Myung-hui berulang kali menyinggungnya. Rayon Hwa mengancam akan merobek mulutnya jika dia terus mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Keesokan harinya, Rayon masih mencoba mencari orang yang menculiknya karena dia ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukannya kepadanya. Sementara itu di tempat berbeda, detektif Kim memberitahu bahwa saudara perempuan Rayon ditemukan tewas bersama suaminya, tapi kepala saudara perempuannya tidak bisa ditemukan. Diduga bahwa pelaku masih membawa kepala tersebut. Jung-sik kemudian ingat bahwa pelaku adalah orang yang ditemuinya di jalan pada hari ketika dia pergi ke rumah saudara perempuan Rayon Hwa itu. Sementara itu, Rayon berada di tempat pijat temannya. Temannya beralasan dan memintanya untuk melayani seorang klien yang baru saja datang. Ternyata klien ini adalah pelaku yang membunuh saudara perempuannya. Pria itu berbicara dalam bahasa Mandarin dan mengatakan bahwa kotak nomor 2 sudah disiapkan untuknya. Dia kemudian mengambil pisau yang telah disiapkannya. Karena keributan, seseorang membuka pintu dan terkejut melihat apa yang terjadi di dalamnya. Polisi kemudian datang ke tempat kejadian dan Jung-sik pun panik lalu bergegas masuk. Tetapi ternyata orang yang tewas malah pria itu. Jung-sik lalu mencoba mencari tahu di mana Rayon berada hanya untuk menemukan janin yang sudah mati. Dia menundukkan kepalanya dengan lemas dan menyadari bahwa Rayon mengalami keguguran. Jung-sik pulang dan menemukan Rayon Hwa di sana. Rayon akhirnya jujur bahwa anak yang dikandungnya bukanlah cucu Jung-sik. Ternyata Jung-sik sudah mengetahuinya sejak lama karena dia telah memotong alat kelamin anaknya. Sebenarnya ada alasan mengapa dia melakukannya. Anaknya memiliki disabilitas mental. Setiap kali dia memiliki dorongan, dia akan masturbesong sampai alat kelaminnya berdarah. Karena kasihan, dia memutuskan untuk mengebiri anaknya. Lalu Jung-sik memukul sebuah patung sampai kepala patung itu jatuh. Dia segera ditangkap dan menjadi trending di mana-mana. Ini juga berdampak pada dukungan masyarakat terhadap Myung-hui karena Jung-sik adalah pemimpin kampanye Myung-hui pada saat itu. Istri Myung-hui menelepon dan mengatakan bahwa Rayon ada di rumah mereka. Myung-hui segera pulang. Setibanya di sana, dia melihat noda darah di gagang pintu. Dia mencoba masuk dan menemukan ibunya sudah tewas dan istrinya yang diikat. Rayon memanggilnya tuan penculik. Parfum yang digunakannya sangat familiar karena dia memang penculiknya. Rayon Hwa kemudian menyalakan gas dan memulai kebakaran. Pengacara Hwang lalu bertanya apakah Jung-sik melakukan semua ini dengan sengaja dan apakah dia mengirim Rayon Hwa untuk membunuh Myung-hui. Tapi Jung-sik tetap diam. Adapun ilmu yang saya dapati setelah menonton film ini adalah jangan mau menjadi gubernur. Terima kasih dan salam olahraga.